Untuk waktu dan tempat, Ustadz Nasrullah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sekian lama ini, sudah 2 pekan saya 2 pekan ini saya tidak bisa mengikuti kegiatan rutinan malam Kamis. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa membersamai sahabat-sahabat semua. Semoga pertemuan pada malam hari ini menjadikan pertemuan yang berkah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita membahas tema yaitu sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa perlu kita itu membahas sejarahnya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya kita mengingat di mana disampaikan di dalam satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, laqad itu berarti sungguh-sungguh, sungguh fi rasulillahi laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, maka sungguh ada pada diri Rasulullah. Fi rasulillah, ada pada diri Rasulullah apa? Uswatun hasanah, yaitu contoh, suri teladan yang baik. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan fi rasulillah. Fi rasulillah ini artinya, maksudnya apa? Ada pada diri Rasul. Jadi bukan ada pada cuman tidak terbatas pada perbuatannya Rasul saja, bukan cuman sekedar pada ibadahnya Rasulullah saja. Laqad kana lakum laqad kana fi ibadati Rasulillah, misalkan gitu. Tidak, laqad kana fi sholati Rasulillah. Enggak. Tidak hanya sekedar sholatnya Rasul, tidak hanya sekedar amal ibadahnya Rasul, tetapi diri Rasulullah sendiri adalah merupakan contoh teladan untuk kita. Jadi diri Rasulullah sendiri itu sudah contoh bagi kita. Nah, pada diri Rasulullah itu ada contoh, suri teladan. Maka sebenarnya Rasulullah itu sudah menjadi contoh itu sejak sebelum menjadi Rasul. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah itu memang pribadinya Rasulullah diturunkan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ini karena Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Nah, Rasulullah ini diperintahkan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlaknya Rasulullah sejak sebelum menjadi Rasul pun sudah pantas untuk kita contoh. Nah, maka perlu kita memahami sejarah tentang Rasul, karena memang ya saat ini mungkin banyak sekali ya kita bahas fikih tentang puasa, tentang sholat, tentang haji, faraid dan lain sebagainya. Tetapi seringkali kita itu tidak cukup memahami atau mengetahui bagaimana kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam beribadah, landasannya kalau mahabbah, maka ini akan luar biasa. Ini mahabbah itu kecintaan. Kalau kita cinta sama Rasul,
Ya, kalau kita cinta sama Rasul, maka tentunya di dalam kita itu mencontoh itu akan merasa bahagia, merasa senang karena mencontoh Rasulullah. Diawali dengan kisah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah ini tadi disampaikan lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ini tahunnya Masehinya itu kalau nggak salah itu 571, tanggal 22 April 571. Itu miladiahnya. Miladiahnya 571. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, terus kemudian Rasulullah ini tetap lahir itu langsung statusnya adalah sebagai anak yatim, di mana ayahnya yaitu Abdullah itu sudah meninggal dunia. Rasulullah punya ayahanda namanya Abdullah. Abdullah punya ayahanda namanya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayahanda siapa? Hashim. Hashim punya ayahanda siapa? Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah siapa? Qusay, gitu ya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir langsung sebagai anak, yang lahir itu sebagai anak yatim, tidak memiliki ayahanda karena memang waktu kecilnya itu begitu lahir orang tuanya atau ayahnya sudah tidak ada. Begitu lahir, biar singkat ini ya ceritanya, begitu lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti adat yang sudah ada, di mana Rasulullah ini dan bayi-bayi yang lain ada di Mekah pada waktu itu tidak disusukan langsung oleh ibunya sendiri. Jadi mereka membayar orang untuk merawat anaknya. Itu zaman dulu. Nah, maka disitulah Rasulullah juga termasuk adalah mengikuti tradisi yang ada, keluarga Rasul mengikuti tradisi yang ada. Akhirnya Rasulullah disusukan oleh Halimah. Sampai dengan umur sekitar umur 6 tahun. Artinya dirawatnya oleh Halimah sampai sekitar umur 6 tahun. Nah, tadi Mas Fajar menyampaikan dadanya dibelah. Umur berapa? Umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Kemudian Rasulullah itu bertemu dengan malaikat Jibril, dibelah dadanya. Di situ dikatakan diambil hati dan lain sebagainya, dibersihkan. Emangnya Rasulullah itu dibersihkan apa karena kotor? Kira-kira Rasulullah ini dadanya, hatinya dibersihkan apa karena kotor? Karena kotor apa gimana? Nah, Rasulullah itu kalau mengikuti pendapat umumnya para ulama adalah dibersihkan yang pertama karena Rasulullah itu adalah rahmat untuk seluruh alam. Artinya semua makhluk apapun itu makhluknya, dia mendapatkan bagian dari rahmat tersebut. Nah, maka bagian itulah termasuk yang namanya makhluk. Iblis termasuk apa enggak? Setan termasuk apa enggak? Nah, disitulah menurut para ahli tafsir dan lain sebagainya dinyatakan maksud daripada pembelahan itu yang pertama adalah menghilangkan jatah rahmatnya untuk iblis atau setan gitu. Itu dihilangkan jatah rahmatnya. Nah, lalu kemudian diisi dengan hikmah. Ini diisi dengan hikmah. Rasulullah itu di dalam kisah itu ya ada
seumur hidupnya mengalami pembelahan dada itu ada yang berpendapat 3 kali, ada yang berpendapat 4 kali itu. Nah, kapan saja waktunya, dan ketika dibelah itu menurut para ulama itu posisinya itu benar-benar sadar, melihat langsung bagaimana dadanya dibelah dan melihat isinya dan lain sebagainya, sehingga memang untuk menguatkan mental bahwa Rasulullah itu memang harus bermental kuat gitu. Ini itu mengalami pembelahan dada yang pertama umur 4 tahun, yang kedua adalah ketika menerima wahyu yaitu 17 Ramadan, itu sebelum menerima wahyu. Nah, kemudian ketika Isra, di mana Rasulullah itu ada di Masjidil Aqsa di situ, karena mau naik itu dilakukan pembelahan dada lagi itu. Nah, itu makanya ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Tetapi intinya adalah maksud daripada hal tersebut karena kalau dilihat peristiwanya, karena setiap kali akan terjadi peristiwa yang luar biasa itu dilakukan pembelahan dada Rasulullah itu. Mau nerima wahyu, belah dadanya, mau naik, ya kan, mau naik ke Sidratul Muntaha, mau naik ke langit. Ini kan peristiwa yang luar biasa, manusia biasa pasti goncang gitu. Nah, maka dilakukan, diperkuat gitu. Maka dilakukan pembelahan dada tersebut. Nah, di umur 4 tahun dilakukan pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Kemudian pada umur 6 tahun kembali bersama dengan ibundanya yaitu Aminah. Ini kadang ada yang mengatakan Siti Aminah. Apa betul namanya ada Sitinya? Itu kalau orang Jawa kan siapa-siapa mesti Siti lah. Nah, Siti Aminah, Siti Aisyah itu. Coba, ya. Kira-kira maksudnya apa itu Siti itu? Sayyidati. Nah, kalau laki-laki itu dipanggil itu Sayyid. Nah, kalau perempuan itu dipanggil Sayyidati. Nah, cuman kita orang Jawa suruh ngomong Sayyidati. Repot jadinya Siti. Jadinya Siti. Nah, kemudian bersama dengan ibundanya yaitu Aminah kembali nggak lama, di umur 6 tahun itu baru kembali bertemu dengan ibunya, lagi seneng-senengnya ketemu dengan ibunya. Maka ibunya tentu kepingin mengenalkan keluarganya dari ayahnya, dari Abdullah. Kan kepingin dikenalkan dengan saudara-saudaranya. Lalu dari lahir sampai umur 6 tahun gitu kan. Nah, maka kepingin dibawa ke saudara-saudara dari ayahnya. Maka dibawalah itu ke melakukan perjalanan ke Madinah gitu ya. Melakukan perjalanan ke Madinah, di mana di dalam perjalanan itu mereka hanya bertiga saja, yaitu Rasulullah waktu masih kecil itu bersama dengan ibundanya Aminah, lalu bersama dengan satu pembantunya, siapa namanya? Siapa? Ya Allah, saya lupa. Bukan, itu kan yang menyusukan. Bersama dengan satu pembantunya itu. Nah, kemudian di dalam perjalanan itu sampailah ke Madinah, dikenalkan bersama dengan keluarganya, keluarga dari ayahnya tersebut. Ketika kembali di tengah perjalanan, ternyata ibundanya Rasulullah ini sakit. Sakitnya ini akhirnya sampai menyebabkan beliau itu meninggal dunia di perjalanan. Ummu Sulaim, betul. Ini itu akhirnya di perjalanan meninggal dunia. Nah, begitu meninggal dunia itu di situ, bayangkan seorang anak kecil umur 6 tahun di situ, kemudian Rasulullah itu baru seneng-senengnya nyampur dengan ibundanya, bepergian bareng dengan ibundanya, tiba-tiba ibundanya sakit dan meninggal dunia. Maka akhirnya Ummu Sulaim bersama dengan karena Nabi Muhammad ini nangis, belum diangkat sebagai nabi ini, Muhammad ini nangis, lalu kemudian diajak untuk menguburkan ibunya ini, bikin
menggali tanah dan menguburkan. Anak 6 tahun. Kita kalau umur berapa saja, saya dewasa itu mau menguburkan orang tua itu gimana itu, rasanya berat sekali itu. Lah ini anak umur 6 tahun hanya mereka bersama dengan Ummu Sulaim ini menguburkan ibunya, padahal baru seneng-senengnya ketemu belum lama, di perjalanan berangkat bersama dan akhirnya harus pulang berdua saja, ditinggalkan ini ibundanya ini karena sudah meninggal dunia, dikuburkan. Nah, ini memang berbagai macam kejadian berat itu dialami Rasulullah dari kecil. Untuk apa hikmahnya? Hikmahnya adalah memperkuat mentalitasnya itu. Jadi sudah terbiasa nggak punya ayah, pisah dengan ibunya, ketemu sebentar tinggal ibu harus berpisah karena ibunya meninggal, bahkan yang menguburkan sendiri itu, menggali kuburnya sendiri, menguburkan. Ini 6 tahun, jangan dibayangkan umur 40 tahun ini. Ini anak umur berapa? 6 tahun. Ini. Kemudian kembali ke Mekah, di mana di situ kemudian Rasulullah dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya Abdul Muthalib merawat hingga sampai dengan umur 8 tahun. Sampai umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Padahal kakeknya ini luar biasa sayangnya dengan Rasulullah ini. Dengan Nabi Muhammad ini luar biasa, sayangnya luar biasa. Dan kakeknya inilah yang memberikan nama Muhammad. Nah, padahal memang tidak ada nama waktu itu. Nggak ada satupun manusia di seluruh dunia yang pakai nama Muhammad, itu nggak ada. Itu nggak ada. Ini yang ngasih nama adalah kakeknya. Abdul Muthalib meninggal, kemudian akhirnya 8 tahun ditinggal kakeknya, kemudian dirawat oleh pamannya siapa? Abu Thalib. Bersama dengan Abu Thalib di sini, terus kemudian pada umur 12 tahun Rasulullah SAW mulai ikut berdagang, mulai berbisnis, mulai dagang, mulai bisnis, mulai mandiri. Coba kalau kira-kira kalau umur sekarang anak-anak kita, anak-anak kecil di sekitar kita, umur 12 itu kira-kira sudah mulai berdagang, apalagi ngapain ini? Main FF sama TikTok. Main game online. Ini luar biasa. Umur 12 tahun Rasulullah SAW dipersiapkan supaya mandiri, karena secara fikih, di dalam hukum fikih, laki-laki itu begitu akil balik, dia sudah bukan tanggung jawab, kewajiban bagi orang tuanya. Itu. Maka kira-kira laki-laki akil balik umur berapa itu? Rata-rata umur berapa? 15. Nah, bisa 13, bisa 14 itu. Kalau Mas Ali 18 kemarin ya akil baliknya. Kira-kira 14 tahun rata-rata orang itu. 14 tahun harus akil balik, maka secara fikih dia sudah bukan tanggung jawab orang tuanya. Kalau orang tuanya masih memberikan dia nafkah, maka itu hukumnya adalah sedekah. Ini. Kalau sebelum itu wajib. Sebelumnya wajib. Maka memang betul umur 12 tahun itu kita harus persiapkan anak-anak kita, kalau kita mau mengikuti Rasul, harus mulai mempersiapkan anak-anak kita supaya mandiri. Ini kalau mau ngikut Rasul, ini kayaknya saya pernah diskusi sama panjenengan ini dulu ya, di waktu mampir itu. Jadi kita itu menyontoh Rasul itu bukan cuma masalah hadis yang diucapkan. Kehidupannya Rasul pun layak untuk kita contoh. 12 tahun Rasulullah sudah belajar bisnis. Berarti bagusnya kalau kita punya anak-anak umur 12 tahun, persiapkan itu. Bagaimana dia itu kita ajari supaya mampu mandiri. Ini
8 tahun Rasulullah sudah belajar menggembala kambing. Kasih tanggung jawab. 12 tahun mulai bisnis. Bayangkan ini. Sudah mulai bisnis. Maka wajar ketika umur 18 tahun, 19 tahun Rasulullah sudah terbiasa dengan bisnis yang sudah besar. Kepercayaan dari orang-orang. Nah, Rasulullah itu bisnisnya itu ekspor impor. Jadi bisnisnya bukan cuma bawa barang dari kampung ke kota, tapi malah ekspor impor antar negara. Sudah ekspor impor itu bisnisnya itu. Ini. Dan kecerdasannya Rasul itu di dalam strategi bisnisnya. Kalau orang Mekah dulu itu membawa barang-barang asli Mekah untuk dijual ke Syam. Ini untuk dijual ke Syam. Nah, pulangnya ya nggak bawa apa-apa. Yang penting dagangan sudah laku, selesai pulang. Nggak bawa apa-apa. Atau yang niatnya mau membeli, berangkat nggak bawa apa-apa. Kemudian di Syam mereka akan belanja barang-barang kebutuhan, kemudian dibawa ke Mekah. Berangkatnya nggak bawa apa-apa. Rasul ini beda sendiri. Strategi bisnisnya beda sendiri. Di mana dia itu berangkatnya membawa barang dari Mekah, jadi duit di sana di Syam. Setelah di Syam jadi duit, dibelikan barang, pulang lagi ke Mekah, di Mekah dijual lagi jadi duit 2 kali lipat. Ini kecerdasannya ini. Nah, kita kadang-kadang sampai sekarang nggak juga, cuman nganter truk selesai kan, atau ngambil truk selesai kan begitu toh. Ini kalau Rasul nggak, pokoknya produktif, berangkatnya produktif, pulangnya produktif ini luar biasanya. Dan karakternya itu sudah hebat dari dulu. Pernah suatu ketika ada orang itu, ketika Rasulullah berdagang di Mekah itu, berdagang, ada orang membeli kain gitu. Ada orang membeli kain, lalu kemudian dia beli. Setelah beli, karena dia mau tawaf ke Ka'bah itu, maka ini kain dititipin dulu. Ini orang Yaman ini yang beli ini. Dititipin dulu. Begitu dititipkan, dia tawaf, lupa. Ingat-ingat setelah 3 hari. Ingat-ingat setelah 3 hari. Karena ini orangnya saya titip ya, nanti kalau sudah selesai saya balik ke sini. Nah, ternyata orangnya lupa. Ini. Orangnya lupa, lalu kemudian ketika dia kembali lagi ke situ, karena mau ngambil barang, baru ingat, ya saya beli kain, lupa. Datang ke situ, ternyata Rasulullah masih ada di tempatnya itu. Ditungguin, ditanya, loh, masih ada di sini? Masih, saya menunggu. Berarti ini sudah 3 hari, ya saya nggak kemana-mana. Karena amanahnya adalah saya disuruh nunggu di sini, maka saya tunggu di sini. 3 hari nungguin, cuman orang mau ngambil kain gitu. Padahal zaman dulu itu orang itu dagang itu nggak netep itu. Sekarang bisa di sini, besok pagi bisa pindah, di mana pindah itu nggak bisa seperti itu. Ini. Jadi amanahnya luar biasa. Ya, amanahnya luar biasa. Di mana pada waktu itu ini sangat istimewa karena pada waktu itu adalah zaman di mana orang itu nipu itu biasa. Nipu itu hal yang biasa. Kalau ada orang jujur istimewa. Itu ya kalau sama lah kayak zaman sekarang. Kalau pejabat jujur istimewa itu. Itu. Nah, maka Rasulullah ini berdagang mulai umur 12 tahun, lalu kemudian coba bayangkan, umur 12 tahun sudah mulai bisnis. Umur 8 tahun mulai disuruh mandiri, 12 tahun sudah mulai berdikari, mulai berbisnis. Itu kalau 12 tahun mulai bisnis, umur 24 tahun kira-kira dia sudah pakar bisnis berpengalaman berapa tahun? Sudah 12 tahun pengalaman. Nah, kira-kira zaman sekarang umur 24 tahun kira-kira pengalaman bisnisnya anak-anak muda sekarang berapa tahun itu?
baru bingung. Mau apa ya? Baru mau mulai, baru mau merencanakan, itu pun kadang-kadang nantilah kerja dulu. Ya, nanti kerja dulu, kalau sudah mulai ada modal baru nanti saya mulai ngerintis bisnis. Coba bayangkan kalau seandainya kita menerapkan cara hidupnya Rasul, 8 tahun mulai diajari mandiri, ngapa-ngapain sendiri, umur 12 tahun belajar bisnis. Betapa hebatnya itu, umur 20 tahun, umur 25 tahun pengalaman bisnis sudah belasan tahun. Hebat. Wajar itu. Jadi dia umur 13 tahun, 14 tahun. Jadi mungkin umur 20 tahun ketemu anak muda kalau praktek seperti ini, oh saya udah berpengalaman 8 tahun. Pernah bisnis ekspor bisnisnya ekspor impor dan lain sebagainya, kan hebat banget itu. Ini. Nah, umur 25 tahun karena ini memang Rasulullah itu terkenalnya luar biasa, kemudian banyak orang itu menitipkan barang dagangan untuk dibawa oleh Rasul. Jadi orang Mekah banyak menitipkan barang dagangan untuk dijual ke luar negeri, ke Syam pada waktu itu. Ini, karena tahu bahwa Rasul itu kalau jualan mesti habis. Orangnya jujur, kalau ada cacat di barangnya ya dikatakan. Ini, dia belinya berapa disampaikan, saya dapatnya dari sana sekian. Anda mau kasih untung berapa silahkan, berapapun diterima. Enggak pakai ngambil untuk berlebih. Ini silahkan, mau kasih untung berapa. Ini, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka waktu itu luar biasa pesatnya bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah itu. Padahal modalnya titipan itu. Modalnya itu banyak orang itu nitip barang saja, minta dijualkan. Itu. Ini ya. Jadi banyak. Nah, termasuk pada waktu itu adalah dari Khadijah itu ya. Dari Khadijah, karena beliau itu termasuk saudagar paling kaya di Mekah, di mana dalam riwayat disampaikan bahwa kekayaan Khadijah itu adalah 2/3 kekayaan Mekah. Orang-orang Mekah itu, seluruh Mekah dikumpulkan hartanya jadi satu, nah itu berarti yang 2/3 milik Khadijah itu. Saking kayanya itu. Pada waktu itu perempuan-perempuan muda itu kalau di Ka'bah mereka itu berdoa. Berdoanya apa? Berdoanya minta supaya dijodohkan dengan Muhammad itu. Karena saking viralnya. Sudahlah, orangnya jujur, akhlaknya bagus, ganteng banget, sukses kaya raya itu. Ini kira-kira ya pantas nggak kira-kira semua gadis-gadis bercita-cita menjadi istrinya, kira-kira pantas apa enggak? Pantas. Ya, kita satu aja. Lah ini semua berdoa seperti itu. Maka ketika Khadijah di Ka'bah sama-sama berdoa di situ, mau doa kepada Allah itu minta supaya dijodohkan dengan Rasulullah, malu. Karena menyadari, lah saya udah 40 tahun janda. Maka nggak pede. Tapi mendapatkan informasi tentang akhlaknya Rasulullah dan lain sebagainya, akhirnya dijodohkan juga ini oleh pembantunya ini, disampaikan ke keluarganya Rasulullah, singkat cerita begitu. Maka akhirnya Rasulullah itu memberanikan diri juga untuk melamar Khadijah. Ini melamar Khadijah pada umur 25 tahun. Lamarannya ini yang pertama ada emas senilai, kalau kita rupiahkan sekitar 2,5 miliar emasnya. Terus kemudian ada unta merah. Unta merah itu jadi unta yang kira-kira itu sudah dewasa, siap reproduksi. Nah ini, jadi sudah dewasa, siap reproduksi, jadi mahal-mahalnya. Nah ini, dan kualitas nomor 1, itu namanya unta merah. Itu harganya antara 70 sampai 100 juta. Nah itu Rasulullah ngasih 100 ekor. Nah ya berarti kira-kira, ya kita bikin yang paling minim 70 juta, itu berarti 7M. 7
7 miliar tambah 2,5 miliar. Ya kira plus minus mungkin dengan lain-lain 10 miliar itu. Kira-kira perawan mana kalau dilamar pakai 10 miliar itu. Ini. Padahal janda. Viral itu. Pernikahan viral. Jadi di dalam Islam itu memang bagusnya begini dalam Islam. Perempuan itu dinasehati oleh Islam, oleh agama ini, oleh syariat. Perempuan yang terbaik adalah dia yang paling murah maharnya. Kan dinasehati begitu. Itu buat perempuan. Laki-laki dinasehati oleh syariat supaya di dalam dia itu ngasih mahar, wah yang setinggi-tingginya. Ini untuk menunjukkan kehormatan seorang laki. Jangan-jangan kebalik dalil ini. Yang laki-laki bilang sebaik-baik perempuan yang maharnya paling murah. Yang perempuan bilang ya harusnya yang terhormatnya laki-laki yang maharnya paling banyak. Lah repot ini. Jadi jangan kebolak-balik ini. Nah, yang perempuan nggak minta mahar macam-macam, yang laki-laki pengertian. Ada macam-macam. Ini. Maka di dalam syariat itu sekarang itu ada mahar itu begini. Mahar dengan bacaan hafalan Quran 5 juz misalkan dibacakan. Bagaimana hukumnya? Boleh nggak? Boleh. Kan banyak ya yang begitu sekarang kan? Banyak nggak? Boleh nggak? Boleh. Tidak boleh. Enggak boleh. Itu enggak boleh dijadikan mahar. Bacaan Al-Quran tidak boleh dijadikan mahar. Mahar itu harus sesuatu yang memiliki nilai materi. Paham ya? Ada yang dicontohkan, lu itu ada hadisnya di mana ada orang itu nikah itu dinikahkan oleh Rasulullah itu maharnya mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan boleh. Mengajarkan boleh karena mengajar ada nilai materinya enggak? Ada, dia ada mengeluarkan tenaga dan lain sebagainya. Kalau mengajarkan Quran boleh. Tapi kalau maharnya bacaan Quran tidak boleh. Itu ya. Nah, sedikit melenceng. Nah, Rasulullah SAW ini ketika menikah maharnya luar biasa. 100 ekor unta merah tambah emas. Ini. Kemudian mulai umur setelah menikah ini Rasulullah itu melihat situasi masyarakat di mana kesadarannya melihat kondisi masyarakat itu mulai muncul. Bagaimana rusaknya masyarakat pada waktu itu. Itu dilihat prihatin. Nah, maka sering sekali Rasulullah itu riyadhah. Prihatin riyadhah, kemudian dia sering merenung, berdoa, bermunajat kepada Allah itu di Gua Hira. Ini bertahun-tahun. Terus seperti itu bertahun-tahun. Ini. Nah, singkat cerita akhirnya Rasulullah itu umur 40 tahun mendapatkan wahyu yang pertama. Nah, wahyu yang pertama. Di mana Rasulullah untuk pertama kalinya bertemu dengan malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril tidak sebagai wujud yang asli, karena kalau pakai wujud yang asli nggak ada yang nampung. Malaikat Jibril itu diceritakan di dalam kitab itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada makhluk pada waktu itu yang melampaui keindahan daripada malaikat Jibril. Itu. Jadi tidak ada yang melampaui keindahannya. Diciptakan begitu besarnya, memiliki 500 pasang sayap yang setiap sayap itu terbuat dari berbagai macam. Ada sayap yang terbuat dari emas, ada sayap yang terbuat dari dari zamrud, dari berlian dan lain sebagainya. Itu saking indahnya itu kalau wujud aslinya malaikat Jibril.
alam semesta. Jadi kalau kita tinggal di bumi, bumi ini bagian dari planetnya matahari. Matahari adalah bagian dari galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu punya miliaran matahari. Setiap matahari punya planet. Bayangkan, ini galaksi matahari, galaksi Bima Sakti. Sementara di seluruh alam semesta, ahli itu menyampaikan jumlah galaksi itu ada miliaran galaksi lah. Terus alam semesta berapa luasnya itu? Ada miliaran galaksi. Tapi kalau di dalam kitab itu, satu sayapnya malaikat Jibril itu nutupi seluruh alam semesta. Berarti besar banget apa ini? Besar, luar biasa. Ini, jadi bahkan dikatakan malaikat Jibril ini begitu diciptakan itu melihat dirinya itu indahnya luar biasa. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril melakukan sholat 2 rakaat. Yang setiap sholatnya itu dilakukan, setiap rakaatnya itu 1000 tahun. Dan tidak ada makhluk yang melampaui khusyuknya malaikat Jibril di dalam sholat itu. Saking luar biasanya. Khusyuknya luar biasa. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dipuji perbuatan yang dilakukan oleh malaikat Jibril karena sholat 2 rakaat, khusyuknya luar biasa. Tapi kata Allah, nanti ada dari nanti ada dari umatnya Nabi Muhammad yang dia sholat 2 rakaat, padahal dia itu sering lupa, tapi dia akan mendapatkan pahala melampaui pahalanya malaikat Jibril sholat 2000 tahun. 2000 tahun ini. Jadi setiap rakaat 1000 tahun, 2000 tahun. Kita sholat 2 rakaat, lupa-lupa, pahalanya itu mengalahkan malaikat Jibril. Kenapa? Kata Allah, karena sholatnya umatnya Nabi Muhammad aku yang perintahkan. Sementara sholatnya malaikat Jibril maunya sendiri, itu kan sebagai wujud rasa syukur, gak diperintahkan itu. Ini. Dan Allah juga memuji tentang Rasulullah bahwa nanti mereka itu akan ditempatkan di surga, yang surganya itu di tempat yang luar biasa indah dan tinggi. Nah ini malaikat Jibril ini melenceng sedikit ya. Malaikat Jibril penasaran, seperti apa surga yang disediakan untuk umatnya Nabi Muhammad itu. Maka akhirnya ditunjukkan hasil itu. Kalau kamu mau tahu tempatnya, maka malaikat Jibril itu terbang, ya, terbang untuk satu kepakan sayap. Ini kisah, ya, riwayat itu kalau ada baiknya boleh diambil, enggak dipercaya enggak apa-apa itu namanya riwayat, gitu ya. Nah, di dalam kitab itu dikatakan bahwa yang namanya malaikat Jibril sekali kepakan sayapnya itu sama dengan orang itu kalau berjalan itu selama 250 tahun gitu. Ini satu kepakan sayapnya, kecepatannya luar biasa. Ini. Lah ketika sudah melakukan perjalanan beratus tahun ini, padahal ini malaikat Jibril melakukan perjalanannya sudah ratusan tahun, beratus tahun, kemudian mengira sudah mau sampai, kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah saya sudah mau sampai ke surga yang diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad itu? Nah, di dalam kisah itu dikatakan 1/4-nya aja belum. Sudah ratusan tahun terbang, 1/4-nya saja belum. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ternyata ada keutamaan untuk umatnya Nabi Muhammad, di mana kita itu memang mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, berkah daripada Nabi Muhammad. Kita jadi umatnya. Nah, umur 40 tahun kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Di situ dikatakan wahyu yang pertama Iqra, dibacalah, gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dibacalah dengan nama Tuhanmu yang maha
yang maha menciptakan. Nah, kemudian umur 40 tahun di situ awal-awal Rasulullah menyampaikan Islam. Bergabunglah orang-orang terdekatnya, di mana kemudian yang pertama Sayyidah Khadijah itu adalah langsung mengimani bahwa Rasulullah sebagai nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ada orang-orang yang masuk di awal-awal yang disebut dengan as-sabiqunal awwalin, di mana mereka itu adalah orang-orang yang masuk Islam di masa-masa awal. Nah, masa-masa awal ini Rasulullah itu menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak langsung tiba-tiba langsung menyampaikan ke semuanya secara langsung. Ini untuk menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa walaupun yang kita sampaikan itu baik, kalau situasinya tidak tepat, yuk kira-kira itu. Misal kita ada teman yang berbuat suatu kesalahan, itu ya jangan langsung ngomong. Cari waktu yang baik, sampaikan dengan cara yang baik, sembunyi-sembunyi, nggak ngomong negur langsung di depan umum dan lain sebagainya. Ini adalah akhlak namanya. Ini akhlak. Jadi tidak langsung tiba-tiba menyampaikan. Bahwa ketika beberapa sahabat ingin menyampaikan secara terbuka pun dilarang oleh Rasulullah. Jangan, nanti kamu malah dimusuhi oleh masyarakatmu, nanti kamu malah celaka. Ini diperintahkan begitu. Sampai kemudian akhirnya turunlah ayat supaya Rasulullah itu menyampaikan Islam secara terang-terangan. Nah, setelah mendapatkan perintah ini, maka Rasulullah menyampaikan secara terang-terangan. Nah, cuman problemnya adalah pada waktu itu Rasulullah itu mendapatkan pertentangan, di mana akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu tidak terima Rasulullah itu menyampaikan ajaran baru. Bagi mereka sudah mapan dengan posisinya masing-masing, tiba-tiba harus diganggu dengan ajarannya Nabi Muhammad. Ini sampai kemudian akhirnya mereka pun membujuk Rasulullah supaya mau kompromi. Ya sudahlah, kamu tinggalkan saja agamamu itu, nggak usah didakwahkan. Tak kasih harta, ditolak. Dikasih jabatan, kamu akan dijadikan pemimpin dari semua suku, dari semua kafilah, dari semua suku, kamu pemimpinnya. Ditolak. Harta, tahta, wanita, tolak semua oleh Rasulullah SAW. Ini. Nah, sistemnya dari dulu sampai sekarang, orang pertama itu biasanya itu berusaha dirangkul. Kalau dirangkul nggak bisa, selanjutnya apa? Dipukul. Ini orang kalau nggak mau dirangkul, dipukul ini. Sama dengan Rasulullah pada waktu itu. Makanya mereka pun bahkan sampai berkompromi yang dikatakan di dalam surat Al-Kafirun itu. Di mana di dalam surat itu kisah tentang bagaimana mereka itu membujuk Rasulullah, udahlah gantian saja. Sekali sehari nanti kita semuanya akan menyembah Tuhanmu. Nah, nanti gantian sehari kamu dan umat-umatmu nyembah Tuhannya kita. Biar damai kita, nggak ada keributan, nggak ada masalah. Nah ini kan sekarang musim ini kan. Nah ini dikatakan ini masuknya di dalam surat Al-Kafirun kan. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakanlah ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Ini pakai diksinya Al-Qur'an mengatakan kafir. Masih ingat enggak ini? Kalau kafir itu adalah sebutan untuk orang-orang di luar Islam yang dia tidak memerangi, cuman membujuk supaya kita ikut mereka. Jadi membujuk supaya ikut mereka. Itulah kenapa jawabannya lakum dinukum waliyadin. Itu tujuannya begitu. Mereka membujuk tapi nggak memerangi. Makanya waktu itu mereka disebut kafir. Nah, makanya diksi yang di dalam Al-Qur'an itu ada Ada kafir, ada kafar, ada kufar. Ada kafir, ada kafar, ada kufar.
kafir itu adalah sebutan untuk orang di luar Islam, dia tidak memerangi, cuman ngajak. Kalau kafar itu apa? Kalau kufar itu adalah untuk orang kafir yang memerangi, maka dia disebut kufar. Kalau kafar adalah sebutan untuk kita yang beriman tapi tidak mau melaksanakan syariat. Nah, ini contohnya dalam ayat itu kan, misalkan di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 277 itu. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin. Nah, pakai kata kafar. Wallahu, dan Allah, la yuhibbu, tidak mencintai kulla kafarin, setiap kekafiran. Tapi kafir di sini adalah seolah-olah seperti kafir. Ini seolah-olah perbuatannya seperti orang kafir. Ini. Makanya ini agak aneh ini. Ini kemarin nggak tahu bener apa enggak gitu. Katanya ada satu organisasi menyatakan di Indonesia nggak boleh lagi menggunakan kata kafir gitu. Harusnya non-muslim. Sebenarnya kalau kita paham kalimatnya, bahwa kata kafir itu artinya kafar, cover itu menutup, maka atau secara terminologinya itu kafir itu maksudnya adalah orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulullah. Kepada Allah dan Rasulullah. Dia mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah. Dia mengingkari Allah sebab apa? Dia tidak tunduk kepada perintah Allah. Ini lebih tepatnya sebenarnya orang kafir itu adalah orang yang tidak tunduk terhadap perintah Allah, bukan tidak beriman kepada Allah. Nah, ini coba. Kan banyak ya mengira kafir itu orang yang tidak percaya kepada Allah gitu kan. Itu masuk kafir, tapi yang lebih tepat adalah orang yang siapapun yang tidak tunduk kepada perintah Allah, maka dia kafir. Tak kasih contoh. Ini tauhid ini. Kira-kira iblis yakin nggak kalau Allah itu adalah Maha Pencipta? Yakin nggak iblis itu bahwa Allah itu adalah Tuhan itu? Yakin apa enggak? Kira-kira imannya iblis dengan kita kira-kira mantap mana kira-kira karena dia pernah di surga itu. Mantap iblis. Dia hanya menjalankan peran. Tapi bagaimana akhirnya hukumnya? Bukan karena iblis tidak beriman, tapi karena iblis tidak tunduk terhadap perintah Allah. Paham nggak? Ini. Makanya kalau ada orang mengatakan saya percaya Allah itu yang menciptakan. Nah, ini kan berarti tauhidnya. Makanya ada tauhid rububiyah uluhiyah gitu. Allah yang menciptakan, iya. Tapi tidak tunduk. Maka sifatnya tetap dia itu sebagai kafir karena tidak tunduk. Maka ketundukan ini bukan cuma sekedar iman. Banyak orang, saya misalkan aliran kepercayaan, ya dia percaya itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi enggak sholat. Dia percaya Tuhan Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta, tapi tidak sholat, tidak mau tunduk, maka dia kafir. Maka kalimat yang lebih tepat adalah bukan orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi yang tidak mau tunduk terhadap perintah Allah. Ini yang lebih tepat ini. Ini secara tauhidnya begitu. Ini ya. Nah, waktu itu ketika Rasulullah itu dibujuk nggak mau, dirangkul nggak mau, akhirnya dipukul. Singkat cerita, akhirnya karena tekanan, ancaman pembunuhan dan lain sebagainya, kemudian Rasulullah melakukan hijrah. Sebenarnya hijrah itu dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia kalau waktu sekarang itu, ke Afrika. Itu hijrah yang pertama. Terus kemudian hijrah yang kedua ketika Rasulullah umur 53 tahun.
Rasulullah umur 53 tahun melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang di Ethiopia itu disuruh bergabung ke Madinah. Ini. Maka di suatu hari ketika semua kaum itu sudah bersepakat, pimpinan-pimpinan kaum, pimpinan-pimpinan suku bersepakat untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasul, setiap suku sudah menunjuk pemudanya yang terbaik, dipersenjatai untuk membunuh. Di malam hari itulah akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk melakukan hijrah bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ini menemani Rasulullah di dalam perjalanan. Ini disingkat aja ini. Nah, bagaimana Abu Bakar ini begitu luar biasa di dalam mendampingi Rasulullah. Ini ada kisah luar biasa dari Abu Bakar. Ketika mereka itu mau istirahat di gunungnya itu terjal, ada gua kecil di situ, namanya, tahu nama gunungnya apa? Gunung Sur, itu ya. Nah, disitulah Rasulullah ketika mau masuk, Abu Bakar itu menyampaikan, oh jangan masuk dulu, saya cek dulu, bok ada hewan buas dan lain sebagainya, atau hewan-hewan yang berbahaya. Akhirnya dicek, begitu dipastikan aman, kemudian Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk. Mempersilahkan Rasulullah masuk dalam gua tersebut karena kelelahan. Kemudian Rasulullah itu bersandar tidur itu di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq itu. Di pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq, sementara Abu Bakar As-Siddiq ini dia itu masih terjaga untuk menjaga Rasulullah. Ternyata ada ular. Ada ular yang kemudian ular itu menggigit kakinya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Digigit sampai kesakitan, keringat dingin itu. Abu Bakar diam saja. Karena kalau bergerak atau kalau dia itu ngeluh, takut khawatir mengganggu tidurnya Rasulullah SAW. Kira-kira kalau kita itu gimana itu? Kira-kira kalau kita punya sahabat, kita lagi tidur itu, sahabat kita itu kegigit ini, kira-kira sahabat kita diem nggak itu? Ini luar biasa yang namanya Abu Bakar As-Siddiq ini, luar biasa di dalam melayani Rasulullah SAW itu memang luar biasa. Nah, singkat cerita akhirnya Rasulullah itu hijrah ke Madinah, di mana di Madinah itu kemudian disitulah akhirnya awal perkembangan Islam yang luar biasa di situ. Berarti memang ini ada sunnah juga, di mana ketika kita menempati suatu daerah, di mana di daerah itu begitu banyak kemaksiatan yang tidak mampu kita merubahnya, maka adalah sunnah untuk kita itu hijrah. Jadi kalau kita itu lingkungan atau keluarga itu misalkan, itu nggak apa-apa kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan sunnahnya itu kalau hijrah itu nggak balik lagi. Ya, Rasulullah itu punya kesempatan balik ke Mekah apa enggak itu? Punya, tapi nggak balik. Itu. Ini Pak Tarsono asli apa enggak ini kalau ke Bumen? Asli. Mau balik ke Nepal nih. Pak Kofer ini Prambanan ya. nah ini harusnya Bolak-balik kalau ini. sudah hijrah itu ya. Ini ya. Lah di Madinah inilah akhirnya Rasulullah itu mengembangkan dakwah Islam yang luar biasa. Banyak hal yang di mana di situ awalnya Rasulullah itu mempersaudarakan antara kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah, dengan orang-orang ansor, yaitu orang-orang Madinah pada waktu itu. Membangun kekuatan, mulai dari kekuatan ekonomi, membangun syariat, membangun semuanya itu, termasuk bagaimana berpolitik, negosiasi dengan orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Jadi ya Rasulullah berpolitik, Rasulullah membangun pemerintahan juga ternyata. Itu ya, jadi bukan cuma sekedar yang penting sholat, puasa, haji, tetapi juga di dalam urusan politik dan lain sebagainya, terbukti dengan adanya piagam Madinah dan lain sebagainya. Itu menunjukkan adalah
menunjukkan Rasulullah itu memang piawai juga di dalam urusan politik. Maka harusnya memang kita itu ya berpolitik itu, berpolitik. Walau kita umat Islam itu berhasil diracuni oleh Snokkurgronje. Snokkurgronje itu orang Belanda yang khusus dia itu diutus untuk mempelajari tentang Islam, belajar Islam selama 6 bulan di Mekah, pandai bahasa Arabnya, pandai baca Qur'annya. Kemudian dia masuklah ke Indonesia, di mana di Indonesia mengaku sebagai ulama, namanya siapa? Abdul Jabbar ya, mengaku sebagai itu Syekh Abdul Jabbar. Banyak yang percaya, salah satunya adalah hasil penelitiannya adalah kalau mau menghancurkan Islam, yang pertama jangan ganggu ibadahnya, tapi jauhkan dia dari urusan ekonomi, urusan politik. Ini. Jadi yang penting asal gak ikut politik. Maka disebarkanlah pemahaman bahwa diantaranya pemahamannya Al-Quran itu suci, sakral. Maka tidak, orang itu cukup membaca tapi gak boleh tahu artinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang itu gak ngerti Al-Quran. Nah, bahaya kalau dia belajar Al-Quran itu. Termasuk dia katakan kiai-kiai umat Islam, santri umat Islam semuanya itu jangan masuk politik karena politik itu kotor. Maka kiai fokuslah saja di pondok, kiai fokuslah saja di masjid, santri-santri fokus ngaji, sholat, tahlilan, puasa dan lain sebagainya. Itu akhirnya umat Islam ketika meninggalkan politik ya yang isi ya kayak gini. Secara umumnya ya kayak gini inilah itu. Itu ya, maka menjadi hal biasa ketika kita melihat koruptor ditangkap itu mereka nggak ada malunya itu kan, malah ketawa-ketawa, malah dada-dada itu kan. Koruptor sudahlah buron masuk ke Indonesia diborgol saja tidak, malah dihormati. Sementara kalau cuman maling ayam itu ya kayaknya nyawa itu taruhannya kalau ketangkep itu. Nah inilah itu yang terjadi. Jadi sebenarnya apa kehidupan Rasulullah ini semuanya itu udah lengkap itu. Contohnya lengkap dari sejak Rasulullah masih kecil sampai Rasulullah meninggal, wafat. Ya, dikatakan wafatnya itu ada yang mengatakan itu umur 63 tahun bertepatan dengan lahirnya beliau juga itu. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang tidak. Nah, itu intinya plus minus umur sekian. Dengan dakwahnya selama 22 tahun 2 bulan ya. Itu plus minus itu karena memang perbedaan pendapat. Nah, ini semuanya kisah kehidupan Rasul, contoh yang bisa kita ambil. Akhlaknya yang bisa kita contoh, bukan cuma sekedar pas sudah jadi Rasul. Enggak. Ini kehidupannya Rasul kita contoh. Bagaimana berarti sekarang kita paham, oh kita punya anak kecil. Berarti bagaimana kita didik, itu kan umur sudah 7 tahun kok dia itu belum sholat, kita bagaimana didiknya itu. Kemudian umur 8 tahun sudah mulai disuruh disiplin untuk disuruh mandiri, mulai cuci baju sendiri, diajari mulai yang namanya mungkin anak masak, diajari apa begitu. Memang begitu supaya siap dia. Umur 12 tahun sudah mulai dia diajari untuk bisnis, menghasilkan uang. Ini memang begitu. Ini memang seperti itu. Walaupun setiap anak punya karakter yang berbeda. Mungkin ada yang karakternya bisa dibentuk seperti itu. Ada yang punya anak kelebihannya, misalkan saking bagusnya hafalannya, ya sudah dijadikan seorang hafid, ya nggak apa-apa, itu nggak masalah. Cuman secara umum kalau sudah umur mau akil balik, khususnya untuk laki-laki, dia tetap harus dididik untuk mampu mandiri. Ya, ini oke, ini tinggal kita diskusi ini, kayak kelamaan ini saya tadi. Karena ini padahal sudah disingkat-singkat sebenarnya ini.
sudah disingkat-singkat. Silahkan terkait dengan kisah kehidupan Rasulullah boleh ditanyakan seputar